Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Yang saya hormati Ibu dosen Rohanah MPTI selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah. Kenalkan, nama saya Yunus Rafi NIM 045. Di sini saya akan berdakwah tentang ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas merupakan salah satu akhlak mahmudah yang harus dimiliki oleh semua orang. Secara sederhana, ikhlas lawan dari riya, yaitu kita melakukan segala pekerjaan atau ridho hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara riya yaitu melakukan suatu amal perbuatan dan ibadah karena ingin mencari penghargaan dan juga pengakuan dari manusia. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar dan mengatakan, aku ikhlas kok melakukan ini, aku ikhlas menjalankan ini, aku ikhlas kok. Udah, ikhlasin aja. Atau kalimat yang mirip dengar, yaitu menjadi pertanyaan adalah, benarkah kita sudah ikhlas dalam hati kita? Apakah kita sudah ikhlas dulu? Tidak dapat kita pungkiri bahwa ikhlas adalah salah satu amal hati yang sulit ditingkatkannya pun sudah tinggi. Jadi kita harus ikhlas tulus hati. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, hakikat ikhlas ialah karunia niat dari hal-hal yang bisa mengotorinya, dan biasanya para ulama sering menglogikakan ikhlas layaknya dalam surat Al-Ikhlas. Dalam Al-Quran disebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya tak satu pun ada kata ikhlas. Umat Islam diperintahkan untuk selalu ikhlas atas ketetapannya, termasuk atas ibadah sholat yang telah dibilangkannya. Kita harus sholat 5 waktu ibadah dengan ikhlas. Maka sholat dengan ikhlas bagaimana yang terdapat dalam surat Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas nantinya, semata-mata karena menjalankannya agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang dimiliki itulah agama yang lurus atau benar. Dalil lain juga menunjukkan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Terdapat dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibha wa imra'atin yakniha fa hijratuhu liman hijratuhu ila akhirih." Yang artinya, sesungguhnya setiap amal itu atau tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena seorang wanita, maka hijrahnya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang santai di luar sana sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menetapkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupannya. Juga dalil yang di atas menegaskan bahwa niat yang tulus adalah fondasi dari segala amal ibadah. Kita tidak hanya ibadah untuk mendapatkan pujian manusia dari manusia, juga mendapatkan tuntunan dari dunia, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah yang menjadikan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang saya hormati. Jadi bagaimana kita mencapai ikhlas dalam beribadah? Salah satunya kunci ikhlas adalah dengan memperkuat kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Segera setelah kita memasuki kesadaran bahwa Allah, maka mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, maka akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk melakukan ibadah dengan niat yang tulus. Jadi kita beribadah dengan baik dan tulus, ikhlas dengan hati kita, bahwa kita sadar kita biasanya melakukan suatu hal dengan cara tidak ikhlas. Itu salah. Lebih baik kita menolong semangat dengan ikhlas dengan setulusan hati kita. Selain itu, banyaklah membaca Al-Quran dan hadis, karena keduanya sumber ini memberikan petunjuk dan inspirasi yang besar dalam memahami konsep ikhlas dalam beribadah.
Semoga kita dihadirkan dari sikap-sikap seperti itu tadi, yang dulunya kita belum ikhlas dengan hati, dengan tulus. Kita rubahlah sikap kita menjadi yang saling ikhlas dalam semua amal perbuatan kita yang kita lakukan. Maka segala urusan dalam hidup kita menjadi lebih baik dengan adanya ikhlas tadi, lebih tenang dan lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena segala amalan yang tidak dilakukan dengan sikap ikhlas maka tidak akan sah di mata Allah SWT. Semakin ikhlas seorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasannya yang diterima oleh Allah, dan amal kita pun akan semakin bernilai di mata Allah SWT. Juga ikhlas dalam beribadah bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dengan kesungguhan hati kita dan kesadaran yang tepat, kita semua dapat mencapai tujuan. Mari kita jadikan ikhlas sebagai dasar dari setiap amal ibadah kita, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dakwah singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, saya akan kasih sedikit pantun. Semoga jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa memberi makan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Yang tim saya Allahumma fiqillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.